dimungkinkannya kembali perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek secara bebas dan terbuka di Indonesia dalam 2 dasawarsa terakhir tidak bisa dilepaskan dari jasa Presiden Abdurrahman Wahid yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur merupakan salah satu tokoh bangsa yang sejak lama kencang menyuarakan pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk penolakan terhadap berbagai sikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh publik pertama dalam sejarah Indonesia yang menyelesaikan salah satu masalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia lewat kebijakan politik. Saat menjabat presiden, melalui keputusan presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000, Presiden Gus Dur menyudahi larangan merayakan Imlek secara bebas dan terbuka yang diberlakukan semasa pemerintahan Orde Baru. Kepres yang ditandatangani Presiden Gus Dur ini menganulir aturan dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Kalau yang paling fundamental itu adalah pencabutan Kepres, dan itu dalam hak dia. Tapi Gus Dur tidak menghapuskan seluruh undang-undang yang diskriminatif, karena tidak ada di bawah wewenangnya, dia cuma mencabut satu. Dan itu yang paling pertama menurut saya yang dilakukan pada masa Orde Baru. Nah, jadi itu memberikan satu perasaan ada pejabat atau pemimpin yang berpihak. Dalam peraturan lama, masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak diperkenankan melakukan tradisi atau kegiatan peribadatan secara mencolok dan hanya diperbolehkan di lingkungan keluarga. Alasannya, saat itu pemerintah Orde Baru menganggap aktivitas budaya warga Tionghoa ini menghambat proses asimilasi dengan penduduk pribumi. Memang ketika impresnya mau dicabut, ya ada tantangan baik internal maupun eksternal. Internal dari kabinet sendiri tidak semua setuju dengan keputusan presiden. Nah, karena mungkin ditakutkan gitu ya, ada ketakutan yang seolah-olah bahwa PKI mau dihidupkan gitu, mungkin mau dikait-kaitan ke arah sana, padahal nggak ada kaitannya sama sekali gitu ya. Nah, jadi kemudian juga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa Konghucu dan lain sebagainya ini kepercayaan tidak boleh diberikan tempat gitu, jadi ada tantangan juga soal itu. Saat menjadi presiden, Gus Dur berupaya menghapus berbagai praktek diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Menurut Gus Dur, etnis Tionghoa merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Karena itu, harus mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan dan mengekspresikan budaya mereka. Jadi memang oleh presiden sebelumnya, etnis Tionghoa di Indonesia itu diperlakukan sebagai kelompok non-PRI. Nah, padahal dalam pemahaman Gus Dur, dalam pemahaman kita, etnis Tionghoa itu ya bagian dari masyarakat Indonesia. Karena kultur Indonesia itu terbentuk ya, kalau dari sisi genetika sebetulnya itu ras Melanesia, ras Mongolit itu ada semua dalam darah kita sebetulnya. Sehingga kemudian kalau ada upaya untuk mengeksklusi satu etnis tertentu dari bagian dari kelompok Indonesia, itu artinya diskriminasi. Saat menjadi presiden, Gus Dur merilis kebijakan menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur fluktuatif atau hari libur bagi setiap warga yang merayakan Imlek. Pada tahun 2003, peraturan libur fluktuatif untuk Hari Raya Imlek ini diubah Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi hari libur nasional. Gus Dur sepaham dengan Profesor Emil Salim, bahwa kebesaran suatu bangsa itu bisa diukur melalui perhatian bangsa itu kepada minoritas.
Dan Gus Dur adalah sosok itu. Pokoknya kalau ada yang minoritas, apalagi tertindas, itu adalah habitatnya Gus Dur. Makanya yang dibela oleh Gus Dur, jangan merasa besar kepala. Andai kata beliau yang kebetulan dihadapi adalah yang tertindas itu masyarakat, andai kata itu keturunan India, saya yakin beliau juga akan bilang bahwa beliau itu masih ada keturunan India. Karena bagi beliau manusia itu sama. Di luar sikap dan pandangan-pandangannya yang humanis, serta berbagai pemikirannya yang diakui banyak orang, Gus Dur juga pernah membuat pengakuan terbuka sebagai keturunan Tionghoa. Pada tanggal 30 Januari 2008, kepada sejumlah media, Gus Dur menyatakan bahwa ia sebenarnya merupakan seorang Cina Tulen, namun sudah bercampur dengan darah Arab dan India. Menurut Gus Dur, leluhurnya adalah keturunan dari Tan Kim Han, yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah, yang memiliki nama asli Tan Eng Hoa, pendiri Kesultanan Demak Bintoro. Tan Alok dan Tan Eng Hoa merupakan anak dari Putri Champa, putri Tiongkok yang menjadi selir Raden Brawijaya kelima. Tan Kim Han sendiri berdasarkan penelitian Louis Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Shini yang makamnya ditemukan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Tan Kim Han, leluhur Gus Dur, memiliki anak bernama Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Salah satu keturunan Sunan Ampel adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang selanjutnya memiliki anak bernama Kiai Haji Wahid Hashim. Wahid Hashim ini merupakan ayah dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kalau ngomong soal silsilah itu pasti udah ratusan tahun ya, tapi mungkin kalau Gus Dur sih pernah cerita kami bahwa kita ini keturunan dari Tan Kin Ham. Jadi marganya itu Tan atau Chen gitu kalau orang Tionghoa mengatakan. Itu dulu asalnya dari Xiamen, daerah Xiamen di di RT. Nah, yang kemudian ke Indonesia. Nah, itulah yang menurunkan banyak tokoh-tokoh di Indonesia, bahkan sebagian dari mereka juga Muslim, Tionghoa Muslim. Kalau soal Tionghoa Muslim kan di Indonesia ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahkan beberapa wali songo itu juga adalah keturunan Tionghoa. Misalnya Sunan Bonang gitu dari Bunang katanya, gitu jadi Bonang. Ini contohnya. Raden Patah sendiri juga katanya keturunan Tionghoa. Jadi kalau lagi-lagi kalau melihat letak geografis Indonesia yang memang dekat dengan daratan Tiongkok. Pada 10 Maret 2004, Gus Dur mendapat gelar Bapak Tionghoa Indonesia dari Kelenteng Tai Kek Si. Gelar itu bukan didasarkan pada klaim Gus Dur sebagai keturunan Tionghoa, namun karena kebijakan dan pemikiran-pemikirannya yang plural. Saya memandang Gus Dur itu adalah sebagai model ya, bagaimana dia berusaha menjembatani, mencoba membuka channel-channel yang selama ini tertutup. Nah harusnya kita meneruskan apa yang dilakukan Gus Dur. Menurut saya ada beberapa orang sudah melakukan itu, tetapi sebagian besar hanya mengkultuskan, mengklaim. Tidak ada gunanya itu kalau kita sendiri tingkah kita masih begitu gitu. Karena apa yang dicontohkan Gus Dur itu adalah menjadi perantara tadi yang saya bilang antara dua komunitas. Dia mengatakan saya bagian ini dari kelompok A dan bagian kelompok B, saya AB gitu. Ya kan? Artinya dia memerankan posisi di mana kamu mau tarik saya ke kiri nggak bisa. Karena saya juga bagian dari yang kanan gitu. Yang ingin dikatakan itu kan simbolik sebetulnya. Hanya untuk mengatakan bahwa saya bagian dari mayoritas, kelompok mayoritas. Kurang mayoritas apa Gus Dur? Muslim, NU pula gitu ya, Jawa. Itu sangat mayoritas gitu ya. Bahwa saya kelompok mayoritas tetapi saya ingin berikan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dan saya adalah bagian dari kalian juga. Ya. Nah, setiap habis aksi kita terancam, mau ditangkap, mau diinterogasi, saya sowan Gus Dur. Nah, kayak menarik, Gus Dur selalu menyembunyikan saya.
sikap, pemikiran, dan pandangan-pandangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang luas dan humanis lahir dari proses pendidikan dan pergulatannya yang panjang dalam masyarakat. Lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940, Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga pahlawan. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis dan sempat menjadi Menteri Agama tahun 1949. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Jakarta, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di sejumlah pesantren. Dimulai dengan belajar di pesantren Tegal Rejo di Kota Magelang tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Kota Jombang. Pada tahun 1963, Gus Dur melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Gus Dur kemudian juga sempat kuliah di Universitas Baghdad, Irak. Jadi berdiri berdua itu, dia baca seolah-olah saya tidak ada di sampingnya. Nanti nunggu bis duduk di halte gitu, dia membaca, itu ya seolah-olah saya tidak ada. Terus dengan bukunya itu. Mungkin begitu sampai titik, baru ngomong lagi yang saya. Setelah lulus dari Universitas Baghdad pada tahun 1970, Gus Dur sempat pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden. Namun ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui universitas tersebut. Akhirnya Gus Dur pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971. Jadi Gus Dur dari muda memang sudah suka piknik ya. Jadi keluar negeri, kemana-mana, belajar di Mesir, di Al-Azhar, lalu kemudian di Irak, lalu jalan-jalan ke Eropa, temannya dari seluruh dunia, dari seluruh suku bangsa, dari seluruh dari seluruh agama ya. Di Jakarta, Gus Dur bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES. Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. Pada masa-masa ini, Gus Dur sempat berkeliling ke sejumlah pesantren di Jawa dan berupaya mengembangkan pesantren. Kala ini, Gus Dur juga terkenal sebagai pemikir dan penulis atau kolumnis yang sangat dikenal. Gus Dur sempat mempopulerkan gagasan pemikiran pribumisasi Islam. Gagasan untuk menjadikan Islam sebagai sebuah ajaran yang membumi dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu pemikiran yang luar biasa dari Gus Dur ini adalah mengenai perlunya pribumisasi Islam. Atau dalam istilah yang lain sering juga disebut sebagai indigenisasi Islam. Indigenous, diindigeneskan, dipribumisasikan Islam itu. Karena apa? Karena Islam ini kan turun dan berkembangnya di Arab, di Mekah, kemudian Madinah, ya kan? Sehingga kemudian itu banyak konteks Arabnya dan secara budaya Arab itu beda dengan budaya Indonesia. Jadi oleh karena itulah maka kemudian diperlukan pribumisasi, yaitu membuat Islam yang berkembang, turun dan berkembang di Arab itu kemudian menjadi relevan dan bisa melakukan akomodasi dengan budaya lokal, sehingga kemudian Islam itu tidak menjadi sesuatu hal yang asing. Ya. Pada tahun 1980, Gus Dur menjabat sebagai seorang khatib awal PBNU. 4 tahun kemudian, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Dewan Tanfidz PBNU. Semasa aktif dalam kepemimpinan NU, Gus Dur menggagas dan mempelopori gerakan kembali ke Khitoh. Pada sepanjang dekade awal hingga akhir tahun 1990-an, Gus Dur terlibat aktif dalam gerakan demokratisasi di Indonesia. Saat itu, Gus Dur kerap mengkritik pemerintah,
lewat tulisan-tulisannya yang tajam di media massa. Gus Dur juga mempelopori pendirian Gerakan Forum Demokrasi atau FORDEM yang menjadi tempat berkumpul para pemikir kritis, aktivis kebudayaan, aktivis gerakan dan pemberdayaan rakyat, dan lain-lain. Dalam suasana Orde Baru lagi puncak-puncaknya, kita turun ke jalan, nyawa taruhannya. Nah, saat itulah kita mencari advokasi. Ada sosok Gus Dur, Romo Mangun, ya itulah beberapa intelektual yang bisa memahami kita, bisa menerima garis perjuangan kita gitu ya. Nah, setiap habis aksi kita terancam, mau ditangkap, mau diinterogasi, saya sowan Gus Dur. Nah, yang menarik, Gus Dur selalu menyembunyikan saya. Pada tahun 1999, melalui drama parlemen yang melibatkan kekuatan poros tengah, Gus Dur terpilih sebagai presiden. Ia menjadi presiden pertama yang terpilih lewat parlemen yang para anggotanya dipilih lewat pemilu demokratis pertama setelah Gerakan Reformasi 1998. Gus Dur menjabat sebagai presiden dari tahun 1999 sampai 2001. Bagi Gus Dur, kemanusiaan itu adalah memuliakan wajah Tuhan. Jadi kalau kita membela mereka yang kecil, yang lemah, menurut Gus Dur adalah bagaimana kita mengaktualisasikan cinta kasih Tuhan itu, kasih Tuhan itu. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur menjabat presiden selama kurang dari 2 tahun, dari tahun 1999 sampai 2001. Selama menjadi presiden, Gus Dur kerap menunjukkan pendekatan-pendekatan baru dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia, misalnya, melakukan pendekatan yang lebih simpatik kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang selama puluhan tahun mengalami diskriminasi, dan lain-lain. Gus Dur jelas sih tokoh yang sangat toleran. Saya kira kenapa Gus Dur sangat toleran, karena dia belajar mengenai pemikiran Islam, ya. Pemikiran Islam baik di dalam yang berkaitan dengan teologi atau kalam maupun juga yang terkait dengan fikih dan juga tasawuf. Tiga aspek pemikiran Islam ini sangat menekankan toleransi antar mazhab, ya kan, antar mazhab dalam Islam, toleransi intra-Islam itu kan sangat ditekankan oleh tokoh-tokoh ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pemahamannya mengklaim bahwa penafsiran pemahamannya sendiri yang paling benar. Bagi Gus Dur, kemanusiaan itu adalah memuliakan wajah Tuhan. Jadi kalau kita membela mereka yang kecil, yang lemah, menurut Gus Dur adalah bagaimana kita mengaktualisasikan cinta kasih Tuhan itu, kasih Tuhan itu. Maka itulah komitmen Gus Dur terhadap memperjuangkan nilai kemanusiaan. Maka Gus Dur itu adalah pejuang demokrasi dan hak asasi manusia. Bagi Gus Dur jangan sampai orang yang kecil, yang lemah itu ditindas. Karena penindasan terhadap orang kecil dan lemah menurut Gus Dur adalah itu bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Gus Dur selalu tidak ingin terjadi satu dengan yang lain saudara itu mengalami konflik. Dan itu saya lihat kesedihan dia terhadap konflik Ambon, Poso, dan kompleks waktu itu yang di Sampit, di Sambas. Gus Dur terlibat karena saya mengikut bersama-sama waktu itu mencoba membangun rekonsiliasi. Dan Gus Dur ketika Papua misalnya, Gus Dur banyak hal terlibat. Bahkan dalam perjumpaan dengan para uskup Papua, karena saya ikut mengantar, Gus Dur saya menekankan bagaimana kita mencari solusi kultural untuk perdamaian itu. Gus Dur hanya sekitar 20 bulan menjabat sebagai presiden. Dengan memanfaatkan kasus Bulog Gate dan Brunei Gate, musuh-musuh politik Gus Dur terus menggoyang kepemimpinannya. Hubungan politik Gus Dur yang tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar, dan sejumlah elit politik lain juga membuat posisi Gus Dur sebagai presiden terus menjadi sasaran tembak.
pada masa itu kan berat ya, karena pertama kali keran kebebasan berpendapat, berekspresi dibuka ya. Sebetulnya di zaman Pak Habibie sudah dimulai gitu, zaman Gus Dur tambah dikuatkan lagi gitu. Dan itu korban pertamanya ya pasti Gus Dur. Ya, korban pertamanya Gus Dur, banyak dikritik, banyak dihujat dan lain sebagainya. Ada kesadaran bahwa untuk menjalankan reformasi harus berhadapan dengan banyak oposisi dari pihak militer, dari pihak yang lain yang dekat dengan Orde Baru itu. Nah, ada banyak hal yang lain yang akhirnya tidak bisa tercapai Gus Dur. Tentang misalnya peristiwa Gestapo dan segalanya. Beliau berusaha tapi ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Tapi sedikitnya syukurnya hal ini merupakan sesuatu yang memang boleh dikatakan sukses. Ada yang bilang bahwa hanya simbolik, hanya hal yang ringan, tidak terlalu signifikan. Tetapi saya kira ini memang signifikan sekali. Untuk menghadapi manuver lawan-lawan politiknya yang berupaya melengsarkannya lewat parlemen, Presiden Gus Dur sempat mengeluarkan dekrit. Dekrit ini berisi 3 poin. 1. Pembubaran MPR-DPR. 2. Pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Pembekuan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, dekrit ini tidak memperoleh dukungan. Dan pada tanggal 23 Juli 2001, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Setelah berhenti menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak berhenti melanjutkan karir dan perjuangannya. Pada tahun 2002, ia menjabat sebagai penasehat solidaritas korban pelanggaran HAM. Dan pada tahun 2003, Gus Dur menjabat sebagai penasehat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional. Ya banyak ya, yang pengalaman yang bagi saya itu mengesankan ketika kami pergi ke Cina dalam waktu hampir 2 minggu ya, bersama Gus Dur, menemani Gus Dur. Ya, Gus Dur di situ ada hal yang mungkin kita tidak pernah melihat bahwa Gus Dur itu punya kepekaan luar biasa. Gus Dur itu bermimpi didatangi seorang ibu untuk mendoakan, katanya Gus Dur, apa Gus? Dia gelisah. Mau ini kok waktu itu mau menjelang Natal, saya waktu masih di Cina tanggal 24 sampai Jakarta. Gus Dur itu gelisah. Tiap hari dia selalu bercerita ke saya ketika makan di Cina itu. Saya mengatakan ada sesuatu yang musibah besar, katanya Gus Dur. Apa? Tapi dia tidak tahu di mana. Kok ada gempa besar, akan ada ribuan orang meninggal dan ada air bah, katanya Gus Dur. Jadi Gus Dur itu gelisah. Lah, dalam mimpinya itu didatangi seorang ibu untuk berdoa. Terus Gus Dur ngomong, waduh, di mana ya Robo? Saya itu memikirkan itu. Lah, setelah itu berselang kita melihat peristiwa tsunami Aceh kan, dan mimpi Gus Dur itu kemudian ditulis di Kompas oleh Pak Sulestomo. Saya melihat Gus Dur itu sisinya adalah sisi tidak hanya humanis, tapi Gus Dur itu memiliki kepekaan terhadap apa yang akan terjadi. Dan itu berulang-ulang kali perjumpaan saya dengan Gus Dur selalu dia bisa memberi signal. Signal akan terjadinya suatu krisis, signal akan terjadinya segala sesuatu, itu Gus Dur punya kepekaan. Nah, di situ saya melihat memang Gus Dur ini kan orang yang memiliki kepekaan kepada kemanusiaan, kepekaan rohani, dan itu yang dijadikan, dan kebudayaan itu menjadi satu ciri dari Gus Dur, yaitu mengkomunikasikan kepekaan-kepekaan itu. Dan demi keselamatan itu Gus Dur memikirkan banyak hal, juga terhadap kemanusiaan, toleransi, kehidupan beragama. Gus Dur selalu tidak ingin terjadi satu dengan yang lain saudara itu mengalami konflik. Banyak orang itu sekarang makanya berpihak gitu selalu. Dalam arti ya kembali pada dirinya terus gitu. Dan kalau kita lihat yang diajarkan Gus Dur itu sebenarnya diskriminasi nggak akan hilang. Karena masalahnya itu adalah dari kata discriminate dalam bahasa Inggris itu artinya membedakan memang.
Karena memang pasti beda, kita pasti beda. Dari penampilan fisik beda, ada yang gemuk, ada yang kurus dan sebagainya. Lalu kesukaan kita juga beda gitu kan. Tetapi yang tidak disukai dari diskriminasi itu adalah kita pakai kekuasaan untuk mendiskriminasi. Ketika saya mengatakan Anda tidak berhak mendapatkan ini, Anda tidak berhak melakukan ini, karena saya lebih berkuasa gitu. Itu persoalannya. Nah, Gus Dur mengatakan kita ini manusia setara. Nah, jadi kita kembali ke kemanusiaan kita. Akibat sejumlah sakit yang dideritanya, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Jenazah Gus Dur dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Hingga kini, lebih dari 10 tahun kepergiannya, makam Gus Dur tak pernah sepi dari kunjungan ziarah warga yang mendoakannya. Kiai yang juga guru bangsa bagi masyarakat Indonesia itu begitu dikagumi dan dicintai banyak orang. Saya kira Gus Dur itu adalah tokoh yang sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Saya pernah menulis kalau cuma dilihat dari satu sisi Gus Dur itu mungkin orang akan bisa salah paham. Jadi oleh karena itu, karena kompleksitas kepribadian Gus Dur, pemikiran Gus Dur, maka kemudian kita harus melihatnya juga secara komprehensif ya. Menjelaskannya secara komprehensif sehingga kemudian kita bisa menempatkan Gus Dur itu pada tempat yang memang sepatutnya ya. Dan sepatutnya kita tempatkan dan menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Bukan hanya di dalam bidang pemikiran, tapi juga di dalam bidang perilaku sehari-harinya, dalam praktek politiknya dan seterusnya. Kalau keteladanan, saya kira banyak sekali. Ya, sikap pribadi beliau, sikap kecintaan beliau terhadap bangsa ini, nasionalisme beliau, pluralisme beliau, toleransi, banyak sekali. Cuma mungkin pada saat ini, kalau saya boleh bilang, itu adalah, yang saya sedang risaukan itu adalah bangsa ini saling membenci antar bangsa sendiri. Dahulu kita kan dididik untuk membenci kaum penjajah, bukan itu loh. Tapi kelihatannya kita sangat kebablasan. Ya, bencinya bukan kepada kaum penjajah, tapi terhadap bangsa sendiri. Jadi itu yang merisaukan saya. Dan menurut saya, kalau Gus Dur masih di antara kita di dunia fana ini, pasti beliau akan juga sedih.